Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada segenap anggota jemaat simpatisan dan para tamu yang baru pertama kali ibadah di GKP Keramat. Selamat beribadah. Minggu ini adalah Minggu Advent yang ketiga, yang merupakan bagian dari minggu-minggu masa persiapan sebelum Natal yang berjumpa 4 minggu. Masa Advent adalah masa persiapan untuk menghayati makna kedatangan Kristus sehubungan dengan kedatangannya yang kedua kali pada akhir zaman, penggunaan penutup mimbar dan stola warna ungu. Kami undang bangkit berdiri. Minggu ini kita tiba pada Advent yang ketiga yang disebut Gaudete, yang artinya bersukacitalah. Pengharapan kita semakin terang sebab kelahiran Kristus kian mendekat. Kedatangannya kedua kali ke dunia adalah kabar sukacita yang patut kita syukuri. Cara terbaik mensyukurinya ialah dengan terus mewartakan kabar sukacita itu agar lebih banyak orang yang menerima pengharapan baru bagi kehidupannya. Mari kita menghayati kembali panggilan kita dengan memulai kebaktian Minggu Advent yang ketiga ini. Marilah kita menyambut dengan pujian KJ 322 ayat 1 dan 3. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali kebaktian Minggu Advent yang ketiga ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan,
Allah pencipta langit dan bumi, yang mengutus anak tunggalnya bagi kita. Kasih Kristus menerangimu dan memberi damai sejahtera. Kebaktian Minggu Advent 3 ini bertema, sudahkah kita menanti dengan mewartakan kabar baik? Dengan nats pembimbing diambil dari Yesaya pasal yang ke-61 ayat 1 hingga ke-3 yang berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Demikianlah nats pembimbing kita. Mari merendahkan hati di hadapan Allah dan mengakui segala kesalahan kita. Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dengan pengakuan akan kecenderungan kami yang lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kami menutup diri kami untuk mewartakan kabar sukacita tentang kehadiran-Mu yang membawa keselamatan. Lebih daripada itu, kami bahkan menghalangi mereka yang rindu akan terang keselamatan dan membiarkan dalam kegelapan yang membawa pada kebinasaan.
Kasihilah kami. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah pengampunan bagi kita sekalian. Yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 yang berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sambutlah anugerah pengampunan dari Tuhan dan hiduplah dalam damai. Kita akan membaca dari Mazmur. Mari kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Mazmur pagi ini terambil dari Mazmur 126. Setelah selesai pembacaan Mazmur, kita sambut dengan KJ 48. Saya akan membacakan bagian yang mengarah keluar dan Bapak Ibu Saudara yang mengarah ke dalam. Mazmur pembacaan terambil dari Mazmur 126 ayatnya pertama sampai selesai. Saya akan membacakan yang mengarah keluar, Bapak Ibu Saudara yang mengarah ke dalam. Kalau sudah menemukannya, baiklah kita membacanya secara bergantian. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata,
Orang yang berjalan maju dengan menangis, pasti pulang dengan sorak-sorai. Saudara yang kasih Tuhan, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-6 hingga 8, dilanjutkan dengan ayat 19 hingga 28. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 6 sampai 8 dan ayat 19 hingga 28. Jika kita sudah mempersiapkan Alkitab kita, mari kita terlebih dahulu bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik, sehingga kami saat ini, baik kami yang berada di gereja maupun di rumah, bisa kembali datang kepada Tuhan, memberikan bakti kami dan bersekutu bersama. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini, mengurapi dan menolong kami. Karena sebentar kami akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, memaknai Advent yang ketiga. Biar Tuhan yang menolong, biar Roh Kudus yang mengarahkan, agar hikmat Tuhan menuntun kami untuk dapat berlaku yang baik, untuk dapat hidup sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Mari ya Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 6 hingga 8, yang dilanjutkan dengan ayat 19 hingga 28, demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis.
Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Tuhan kan datang, Maranatha, terpuji Sang Raja. Selamat pagi. Saudara yang kasih Tuhan, ada fakta yang menarik dari munculnya kebaktian-kebaktian live streaming di masa pandemi ini. Beberapa gereja, bahkan saya bisa katakan cukup banyak, mengaku bahwa warga jemaat mereka yang ikut kebaktian jauh lebih banyak daripada sebelum masa pandemi. Lalu saya sempat berpikir, apa yang membuat banyak orang jadinya rajin beribadah, walaupun mungkin sebelumnya dia jarang beribadah. Dan saya mencari tahu. Tentu karena memang selain terpaksa orang harus beribadah di rumah, ada alasan menarik lainnya. Orang bisa beribadah minggu tanpa perlu merasa dia itu terpinggirkan. Tidak ada orang yang melirik dia dengan tatapan sinis oleh karena mungkin mereka terlihat berbeda daripada kebanyakan orang. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang dengan disabilitas yang kadang kesulitan dengan infrastruktur gereja. Untuk ke gereja aja mereka kesusahan. Mereka ini orang dengan HIV atau AIDS yang sering mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat. Mereka ini yang mungkin dikatakan orang orientasi seksualnya dianggap menyimpang. Mereka ini mungkin orang yang berdandan nyentrik, yang setiap mereka ke gereja itu jadi perhatian dan bisik-bisik jemaat. Mereka ini adalah orang yang berpakaian sederhana, kadang minder karena lihat jemaat pakaiannya terlalu necis. Mereka ini adalah penyintas atau korban kekerasan, terlebih korban kekerasan seksual yang seringkali mendapatkan stigma. Dan mereka berbagai macam orang yang seringkali diabaikan oleh karena dosa atau aib yang menimpa mereka. Jadi kalau ibadah live streaming, mereka bisa beribadah di rumah tanpa perlu merasa ada yang menilainya. Saudara-saudara, saya tentu tidak mengatakan bahwa kita harus berkompromi dengan dosa, dan saya tidak mengatakan bahwa kebaktian onsite itu tidak perlu. Tetap kita perlu. Tapi kenyataan ini menunjukkan dan membuat kita harus banyak berefleksi sebagai gereja, sebagai yang katanya pewarta kabar baik. Jangan-jangan kebanyakan gereja itu telah menampilkan sosok yang begitu menyeramkan, sehingga orang seringkali takut untuk berangkat ke gereja. Jangan-jangan banyak di antara kita seperti orang Farisi yang mencari kesalahan orang, yang terus membuat banyak orang terjerat oleh sinisme mereka. Dan tentu hal ini berbanding terbalik dengan sikap Yohanes Pembaptis. Mari kita telusuri lagi perikop kita hari ini. Dikatakan bahwa di saat Yohanes memberikan pengajaran, dia memberikan pengajaran ada orang-orang Farisi, ada para imam, ada orang Lewi. Artinya banyak orang pintar selain banyak masyarakat terpinggirkan di sana. Dan orang-orang ini yang katanya terpelajar, mereka terus-menerus mencerca Yohanes dengan berbagai macam pertanyaan. Yang kesannya pertanyaannya sebenarnya biasa aja, kayak pengen tahu sih siapa kamu. Tapi kalau kita telusuri lagi, ini seperti ada udang di balik batu. Mereka bertanya, siapakah engkau? Lalu Yohanes menjawab dan paham maksud mereka. Sehingga meskipun mereka tidak menyebut soal Mesias, lalu kalimat yang pertama yang disebutkan oleh Yohanes adalah, saya bukan Mesias. Dia tahu dirinya. Jawaban itu rasanya tidak cukup ternyata. Mereka bertanya lagi, jadi engkau ini Elia? Yohanes menjawab, bukan. Tidak puas, mereka bertanya lagi, engkau nabi yang akan datang? Nah, tanyanya juga sebenarnya itu aja, sama gitu ya. Lalu Yohanes menjawab, bukan.
Nah, disinilah mereka akhirnya sedikit terbuka. Mereka katakan bahwa mereka diutus untuk menanyakan siapakah si Yohanes Pembaptis ini. Artinya ada sesuatu, muatan politik, sosial yang ada di situ. Karena apa? Karena Yohanes itu memunculkan kontroversi. Dia memberikan dan melakukan pembaptisan. Praktek ini tidak biasa, yang dianggap orang sebagai pengumpul pengikut. Dia masih muda dan membawa ajaran tentang Mesias. Dan ini menjadi problem bagi mereka yang belajar tentang firman Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, letak perbedaannya. Yohanes, dia tidak berfokus pada dirinya sendiri. Meskipun dia mungkin saja bisa tergoda mengatakan, ya saya nabi, saya adalah Mesias, saya membawa kabar baik. Tapi dia tidak lakukan itu. Karena dia tahu bahwa tugas utama dia adalah betul-betul menyatakan tentang kabar baik yang sejati, yaitu Yesus. Dia katakan, bahkan mengutip dari Yesaya pasal 40 ayat 3, dia katakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Yang minggu lalu telah jadi bahan kita. Karena mereka juga paham apa maksud itu. Jadi Yohanes menyatakan bahwa dia adalah orang yang mengantar kabar baik yang sesungguhnya. Kabar baik itu tertera dalam nats pembimbing kita hari ini. Dan kalau kita mau mengatakan bahwa gereja harus menjadi kabar baik, maka kita harus melakukan ini semua. Dikatakan ialah yang membawa kabar baik kepada orang sengsara. Merawat orang yang remuk hati. Memberitakan pembebasan kepada orang yang ditawan, kelepasan kepada orang yang dipenjara, dan menghibur yang berkabung. Yohanes tahu bahwa di tengah-tengah komunitas Yahudi ada banyak orang susah, menderita, bahkan kesulitan dalam menghayati iman mereka oleh karena banyak sekali stigma dan juga diskriminasi dan ketidakadilan yang mereka terima. Inilah yang harus kita lakukan sebagai gereja, sebagai jemaat saudara-saudara. Yakni bukan seperti orang Farisi, tetapi menjadi seperti Yohanes yang tidak berfokus kepada gereja ini sendiri, tapi betul-betul berfokus pada kabar baik sambil menanti kedatangan Dia yang kita nantikan saat ini. Gereja bukan hanya memberitakan tentang Yesus Kristus itu sendiri bahkan, tapi gereja juga harus menjadi kabar baik itu bagi dunia, bagi sesama, bagi orang di sekitarnya. Untuk dapat melakukan itu, maka gereja harus peka terhadap isu-isu sosial terkini. Kita, Gereja Kristen Pasundan, kita bersyukur punya WCC Pasundan Durebang, Upper Women Crisis Center, di mana lembaga itu menangani para korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga. Banyak sekali korban-korban itu saudara-saudara. Secara sinodal kita sudah punya itu. Dan kalau kita mau secara peka, kita lihat catatan Komnas yang baru saja keluar tahun 2020 ini. Komnas Perempuan mencatat ada 431.471 kasus di tahun 2020. Hampir berdekatan dengan kasus COVID-19 bahkan. Dan ini meningkat dari tahun 2019 meningkat sebanyak 6%. Dan setengah dari 400.000 itu adalah korban kekerasan seksual. Ini yang mereka punya akses untuk menyatakan diri, untuk melaporkan diri. Tidak terhitung berapa banyak korban-korban kekerasan yang bahkan untuk bisa mengakses keadilan saja mereka sangat kesulitan. Kalau dicatat dari tahun 2008 dibandingkan 2020 dan 2008, maka kenaikannya itu mencapai 800%. Ini seperti kita selama ini nggak sadar gitu bahwa ternyata ini ada. Dan mungkin juga banyak orang yang
untuk bisa mengakses keadilan itu aja mengalami sangat-sangat kesulitan. Apalagi di masa pandemi. Orang notabene nggak boleh keluar. Kemarin meningkat persis ketika orang harus berada di rumah. Dan ini menjadi tantangan kita, saudara-saudara. Sudah saatnya mimbar gereja dan persekutuan membahas bagaimana sikap kita berhadapan dengan kekerasan seksual misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Sudah saatnya kita berbicara tentang bagaimana menghadapi orang dengan HIV atau AIDS. Sudah saatnya kita membahas orang yang mungkin berhadapan dengan narkoba. Bahkan juga soal korupsi yang tidak ada habisnya, bahkan di masa pandemi orang enak aja untuk melakukannya. Dan ini menjadi persoalan kita. Dan kalau kita tidak berfokus kepada hal-hal ini, maka kita akan menjadi gereja yang hanya terus berfokus kepada diri sendiri. Seharusnya gereja perlu membuka pintunya bagi sesama yang membutuhkan, menunjukkan bela rasanya kepada orang miskin, kepada orang sengsara, kepada orang teraniaya, korban ketidakadilan, dan hadir tengah-tengah masyarakat untuk bersama menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sehingga orang pada akhirnya akan beribadah ke gereja dengan nyaman, tanpa harus rasa takut. Dan kita bisa bersama-sama membangun persekutuan semakin lebih baik lagi. Karena gereja sudah menjadi tempat yang aman dan nyaman. Itu kalau secara jemaat, saudara. Bagaimana kalau secara pribadi? Apa yang bisa kita lakukan menjadi kabar baik bagi sesama? Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan diri kita ramah dan berbela rasa dengan mereka. Belajarlah mendengarkan dulu, saudara-saudara. Jangan terlebih dahulu menilai orang atau mengutamakan soal dosa, soal aib, tapi dengarkan dulu. Saya mau berbagi seorang pendeta ketika jemaatnya datang, orang tua dari anak perempuan yang kedapatan mengandung sebelum menikah. Yang menangis-nangis. Dia katakan, bagaimana Pak Pendeta, umurnya masih 16 tahun, apa yang harus saya lakukan? Apakah bisa dinikahkan? Lalu pendeta itu mengatakan, jangan, tunggu dulu. Saya perlu berbicara dulu dengan anak perempuan Bapak Ibu. Lalu pendeta itu keesokan harinya bertemu, saudara-saudara. Awalnya orang tuanya kemarinnya marah besar. Anak itu langsung dipukul. Lalu si anak itu juga mengalami sangat ketakutan. Ketika pendeta ini mulai mencoba mendengarkan, anak ini sangat tertutup. Lalu dia meminta untuk si anak ini untuk menuliskan saja di dalam buku. Dan ketika menulis, dia menceritakan kronologi aslinya dan ternyata dia adalah korban kekerasan seksual. Lalu ketika tahu akan hal itu, orang tua ini menyesal. Karena mereka terlebih dahulu sudah merasa bahwa ini adalah kesalahan, ini dosa. Padahal si anak perlu untuk ditolong, bangkit daripada keterpurukannya. Kalau kita tidak peka, tidak memiliki bagaimana kita mendengarkan orang lain yang susah, maka kita akan terburu-buru menilai. Karena kita anggap itu adalah dosa, lalu kita akan jauhkan dia. Dan kalaupun itu dosa, sudah tidak seharusnya kita menjauhkan, tapi kita mengarahkan dengan sangat baik. Ini yang harus kita berhati-hati, saudara-saudara, dalam menilai mungkin sesama dalam persekutuan kita, tetangga kita, orang-orang di sekitar kita. Jangan merasa tahu dulu sebelum mendengarkan. Dan itulah kabar baik yang sesungguhnya. Ketika orang-orang miskin, orang-orang berdosa datang kepada Yohanes dan diterima dengan sangat baik. Dan itu juga harus bisa jemaat ini lakukan, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Tapi Pak Pendeta, firman yang sering diberitakan, kenapa banyak sekali firman sudah ditabur, tapi kenapa kok banyak juga isu-isu sosial bahkan semakin banyak? Apakah itu berarti Injil atau kabar baik tadi tidak bekerja? Saya mau beri ilustrasi seperti ini. Nah, suatu ketika seorang pendeta berjumpa dengan seorang pengusaha sabun tatkala sedang berjalan-jalan. Lalu si pengusaha sabun ini bercakap-cakap dan dia berkata, Injil yang Pak Pendeta
beritakan tampaknya tidak begitu berarti Pak Pendeta. Tidak berguna, karena masih banyak tuh orang jahat, masih banyak tuh korban-korban, bahkan juga masih banyak itu orang yang berbuat tindak semena-mena. Lalu pendeta ini terdiam sejenak. Dia mengamati, ternyata di dekat dia ada seorang anak, dia main lumpur, dia bikin kue-kuean dari lumpur itu, dan bajunya kotor sekali. Lalu si pendeta ini terpikir dan mengatakan, "Pak, sabun Anda saya rasa juga tidak akan berguna." Gitu ya. Karena toh masih banyak orang yang kotor. Lalu si pengusaha itu menjawab, "Iya, sabun itu baru berguna apabila ada orang yang menggunakannya." Pendetanya mengatakan, "Tepat. Persis. Injil tidak akan pernah berguna kalau tidak kita pakai dengan baik. Kalau kita diamkan dan dengarkan saja dalam kebaktian minggu, tidak kita lakukan, tidak akan pernah berguna. Tapi Injil baru akan bekerja kalau kita juga bersama-sama melakukannya dalam kehidupan ini. Dan itulah yang mau kita refleksikan dalam penantian kita. Pertanyakan dalam diri kita, sudahkah kita menanti dengan mewartakan kabar baik? Mari memulai dan mengembangkan terus pelayanan pewartaan bagi sesama di tengah kemelut dunia. Amin. Nama Yesus Maha Agung dan semaraknya tetap diteranginya jiwaku, biar malam pun gelap. Langit bumi kan binasa, matahari terbenam. Nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang. Yesus bawa suruh rahmat, kau kabarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Sidang jemaat Allah diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami sadar sebagai gereja, kami perlu untuk terus melakukan firman Tuhan, terlebih dalam mewartakan kabar baik. Ajar kami sebagai pribadi maupun jemaat untuk terus bisa mengembangkan pelayanan dan diri kami, untuk menghadirkan diri bagi setiap orang yang susah, setiap orang yang terpinggirkan, setiap orang yang menantikan pertolongan. Ajar kami Tuhan untuk belajar mendengarkan daripada menilai. Biar Tuhan yang tolong kami untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik lagi. Dan di saat ini Tuhan, kami bersama-sama menaikkan harapan dan permohonan kami kepada Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam pergumulan dan para lansia. Biarlah Tuhan melawat secara khusus Ibu Partiwi Legio, Bapak Ardin Marpun, Ibu Surtinah Jiun, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asih Hati Banyutawa,
Bapak Jakaria Rikin, Ibu Leni Mumek Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Ibu Ritayati Danci, Bapak Martin Moroku, Bapak Salamanalu, Bapak Dharma Setiawan Dani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Sanira Sairun, Bapak Robi Nunuhitu, Bapak Antonius Sairun, Bapak Surya Rukmantara, Bapak Sunarto, Ibu Risa Sairun, Ibu Murni Simatupang, Ibu Saheni Kaiin, Bapak Joses Rasman. Biarlah Tuhan setiap orang yang sakit, jemaat kami ini diberikan pemulihan melalui istirahat, penanganan medis, obat-obatan, bahkan perawatan cinta kasih yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Berikanlah mereka pengharapan akan kesembuhan dan tolonglah mereka ya Bapa. Dan setiap orang tua kami yang telah lanjut usia, tetap Kau topang mereka Tuhan, dalam kehidupan mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Dan Tuhan, kami juga teringat akan saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Biar Tuhan juga yang memberkati secara khusus adik Michelle Priscilla Panjaitan, Ibu Arti Lestari, Bapak Edward Nanlohi, Bapak Anton Wibowo, Ibu Lia Natalia Manalu, Bapak Suryadi Sakes, Ibu Tini Rahmawati Petrus, Saudari Anastasia Bonita, Saudara Hartawan Sulastomo, Ibu Umina, Bapak Sendra Lesmana Bayiin, Saudari Gracia Desmiani Aliambar. Tuhan, dalam pertambahan usia mereka, berikanlah segala kebaikan, apa yang mereka cita-citakan dan harapan, biarlah semuanya selalu bertumpu pada pertolongan Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk semakin bertambah dewasa dan semakin baik adanya. Tuhan, Kau juga kiranya memberkati jemaat kami seutuhnya. Biarlah Engkau memberkati GKP Jemaat Keramat di tempat ini, dalam kehidupan pelayanan persekutuan dan kesaksian kami menjadi gereja bagi sesama. Berkatilah Bapak Pendeta Thomas dan keluarga, para penatua, komisi-komisi pelayanan, panitia-panitia, bahkan seluruh warga jemaat. Kami dimampukan untuk terus membangun persekutuan yang baik di tengah-tengah kehidupan. Dan tolonglah segala program-program kami yang akan kami lakukan ke depan, kiranya senantiasa ditolong oleh Tuhan. Terlebih dalam kami mempersiapkan acara Natal, supaya tetap terlaksana dengan keadaan aman dan baik adanya. Terima kasih Tuhan, Kau juga mengerti setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Kami yang berkerinduan untuk memiliki pekerjaan, kami yang berkerinduan untuk memiliki pasangan hidup. Tuhan, tolong agar setiap apa yang kami rindukan itu melalui Tuhan kami terjawab dengan baik. Biar segala usaha yang dilakukan itu menghasilkan yang terbaik. Kami yang bergumul dalam persoalan ekonomi, kami yang bergumul dalam persoalan relasi yang kurang baik satu dengan yang lain, Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Bahkan keadaan-keadaan kami yang tidak sempat kami katakan, biar Tuhan mengerti, dan segalanya biarlah terjadi bukan atas kehendak kami, tapi kehendak Tuhan sajalah yang jadi. Inilah Tuhan, syafaat kami dan doa kami. Kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini pun kami mau bersama-sama menaikkan doa syafaat dengan menyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami
Baik, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kegiatan 1 pekan ke depan. Sebelumnya majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Pendeta Yohanes Simanjuntak. Terima kasih Pak. Dan juga prokantor, pemain musik, LCD, dan pengisi pujian. Yang pertama, bidang peribadatan dan pembinaan. Pada hari ini tanggal 13 bulan 12 2020 akan diadakan katekisasi pemula di gedung gereja. Pelayanan akan dipimpin oleh Bapak Filipus Wahongan. Yang kedua, informasi rencana pengakhiran pelayanan Pendeta Thomas Raharjo Priantono STH sebagai pendeta Jemaat GKP Keramat. Ibadah pengakhiran pelayanan Pendeta Thomas Raharjo Priantono STH sebagai pendeta Jemaat GKP Keramat rencana akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2021. Untuk teknis penggalangan dana akan melibatkan tim TP2J. Informasi lebih detail akan disampaikan kemudian sesuai dengan hasil perkembangan. Agenda kegiatan Natal dan Tahun Baru Gereja GKP Keramat. Malam Natal akan diadakan pada tanggal 24 Desember pukul 16 bertempat di gedung Gereja GKP Keramat. Ibadah Natal akan diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Desember jam 8 pagi bertempat di gedung GKP Keramat. Untuk perayaan sekolah minggu anak-anak akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember jam 10 pagi via Zoom. Perayaan Natal Jemaat akan diadakan pada hari Selasa tanggal 29 Desember jam 8 malam bertempat di gedung gereja GKP Keramat. Untuk ibadah akhir tahun dan perjamuan kudus akan diadakan pada tanggal 31 Desember jam 4 sore. Dan untuk ibadah awal tahun akan diadakan pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 8 pagi. Berita pemberkatan nikah akan dilangsungkan pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pada jam 10 pagi bertepat di gedung Reformed Injil Indonesia antara Saudara Bima Saud Rasman, putra dari Yoses Rasman dan Ibu Oktaviani Sitorus dengan Ari Sitorus, anak dari Abed Sitorus dan Delian Situmorang. Berita duka cita, telah dipanggil Bapa di surga Ibu Marince Sanglir, ibu dari Bapak Martinus Sairin dalam usia 92 tahun. Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, almarhum telah dimakamkan pada hari Minggu tanggal 6 Desember di TP Jamblang, Kampung Sawah. Yang kedua, telah dipanggil Bapa di surga Ibu Martiana Saragi, ibu dari Andar Sitompul dalam usia 76 tahun pada hari Selasa 8 Desember 2020. Almarhum telah dimakamkan pada hari Kamis 10 Desember 2020 di Medan. Pemberitahuan pengurus KPA. Acara Natal Anak Sekolah Minggu akan dibagikan goodie bag bagi yang mengikuti ibadah perayaan Natal ASM tersebut. Pengurus akan mendata nama-nama anak-anak sekolah minggu, batas waktu sampai dengan tanggal 25 Desember setelah ibadah Natal Jemaat. Untuk berita keuangan, Bapak Ibu bisa lihat di halaman lembaran yang terakhir. Apabila ada koreksi dari berita keuangan, warta keuangan, Bapak Ibu dapat memberitahu kepada majelis. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memberikan kolekta kebaktian minggu online, persembahan bulanan dan persembahan syukur lainnya melalui
dapat ditransfer melalui Bank BNI nomor rekening 0800 341848 atas nama Gereja Kristen Pasundan Kramat atau ke rekening BCA dengan nomor 370 2076 55 atas nama Jeremia Aliambar. Nas persembahan terambil dari 1 Tawari 29 ayat 17a. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita menghimpun persembahan syukur kita dengan diiringi nyanyian KJ 288 ayat 1 dan 2. Tuhan yang Maha Kasih, sukacita kami ketika Tuhan melawat dan memberikan pengharapan baru, sungguh membuat kami tak lagi dapat menahan rasa syukur kepada Tuhan, yang kini kami ungkapkan melalui persembahan yang telah kami himpunkan. Kiranya syukur kami tidak terbatas pada persembahan ini, melainkan terus kami nyatakan melalui seluruh hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita pulang dengan keyakinan bahwa Tuhan menolong kita untuk menjadi pembawa kabar baik. Belajarlah untuk mendengarkan orang lain dan perhatikanlah sekitar kita. Pekalah yang dalam kesusahan. Kita mengangkat pujian dari NKB 212. Terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau
sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin.